What's up boys? Nah, jadi hari ini Northboys kedatangan sebuah GPU gaming terbaru dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 6700 XT. Nah, sebelum kita mulai video ini, kita bakal ngebahas soal si RX 6700 XT ini, di mana kedepannya nanti kita bakal nge-review sebuah PC yang pakai Ryzen 7 5800X dan juga si RX 6700 XT ini. Kalian nantikan videonya seperti apa, bakal nongol. Nah, untuk sekarang kita mau ngomongin soal si 6700 XT ini dulu, di mana si 6700 XT ini juga nantinya di akhir video ini bakal kita adakan sebuah giveaway. Giveaway-nya nanti bakal dipilih oleh tim AMD, bakal ada 20 orang pemenang yang beruntung yang nantinya bakal dapat hadiah spesial khusus dari AMD. Nah, sekarang untuk si RX 6700 XT-nya dari si AMD ini kita dapat yang si reference version-nya langsung dari AMD-nya sendiri. Dimana kalau misalnya kita mau ngomongin dulu pertama dari segi desainnya bisa dibilang sangat simpel dengan warna semuanya all black, ada trimming ataupun outline warna merah dan logo AMD Radeon, tulisan Radeon yang menyala di sini. Menurut kita di sini desainnya cukup sleek dan juga bener-bener simple. Dimana simple ini juga masih lumayan keren karena kalau misalnya kita taruh di PC kita di situ kelihatannya nyala, cuman nggak terlalu nyala banget, nggak terlalu rame, tapi masih keren karena ada outline dan juga Radeonnya yang menyala warna merah. Udah gitu bagi kalian yang suka ngerakit PC, dimana di sini harus kalian take note juga. Di sini panjangnya di sekitar 27 cm. Jadi untuk yang suka PC case-nya itu kecil-kecil harus dipastikan kalau misalkan si RX 6700 XT ini bisa masuk ke PC kalian. Untuk spesifikasinya di sini si AMD Radeon RX 6700 XT ini punya 40 compute unit dengan frekuensinya ada di 2024 MHz. Lalu bisa di-boost sampai dengan 2581 MHz. Dia menggunakan 192 bit memory interface dan juga totalnya ada di 12 GB GDDR6. Pastinya sudah cukup besar untuk game-game zaman sekarang. Nah, udah gitu di sini juga dia slot size standar dengan 2 slot. Untuk reference version ini konektornya ada di 8 pin plus 6 pin. Nah, boy, sebenarnya apa sih yang bikin si RX 6700 XT ini sangat menarik untuk kita bahas hari ini? Ini karena dia sudah menggunakan arsitektur RDNA 2, di mana RDNA 2 ini kalau misalnya kita bandingkan dengan RDNA sebelumnya atau versi Ryzen 5000 untuk GPU-nya itu, dia sudah ada peningkatan sekitar 50% dari performance per watts-nya ataupun performance per power consumption-nya, di mana jatuhnya ini untuk dipakai main game bakal jauh lebih efisien dibandingkan dengan seri 5000 terdahulu. Bisa dibilang ujung-ujungnya jatuhnya bakal lebih powerful lah. Udah gitu di sini juga dia sudah punya Infinity Cache, jadi untuk improve efisiensi pada saat kita bermain di resolusi 1440p ataupun di resolusi 4K, dimana kebanyakan zaman sekarang resolusinya udah nggak cuma 1080p lagi buat gaming. Untuk beberapa game AAA pastinya bakal lebih cakep dimainkan di resolusi yang lebih tinggi nih boys. Dan juga dia sudah punya Smart Access Memory ataupun SAM, di mana ini fiturnya digunakan untuk si RX 6700 XT-nya ini untuk ngeboost CPU-nya. Jatuhnya nanti bakal ada less delay ataupun less lag pas kita bermain game. Udah gitu ada fitur Fidelity FX, di mana di sini dia punya beberapa fitur juga yang bisa membantu kita saat kita bermain game dari segi performa maupun dari segi experience kita. Yang pertama di sini ada Contrast Adaptive Sharpening, di mana dia bisa mempertajam dan juga memperjelas gambar kita saat bermain game. Udah gitu ada juga Super Resolution, di mana di sini dia punya fitur frame rate upscaling. Jadi kalau misalnya kita main katakan di resolusi 1440p, dia bisa ngerendernya di 1080, kelihatannya kayak 1440, di mana di situ pasti frame rate-nya bakal naik. Jadi kita mainnya lebih mulus dan lebih tajam, gambarnya lebih mantap lagi. Dan masih banyak lagi di sini seperti ambient occlusion, variable shading, screen space reflection, dan juga denoiser. Cuman di sini pastinya di game-game yang disupport untuk fitur ini. Nah, untuk game-game yang disupport fitur ini juga bisa tergolong cukup banyak. Untuk sekarang ada World of Warcraft, ada Godfall, Far Cry 6, RA Village atau RA8, Dirt 5, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter, World, Iceborne, dan masih banyak lagi yang lain. Bisa kalian langsung aja cek di websitenya AMD apa aja gamenya yang didukung oleh Fidelity FX ini. Dan untuk si RX 6700 XT ini dia juga sudah mendukung fitur Ray Tracing nih. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu sebenarnya Ray Tracing itu apa sih? Kayaknya sering denger tapi kok nggak ngerti-ngerti ya. Nah, Ray Tracing itu sebenarnya adalah sebuah rendering teknik, dimana simpelnya kalau misalnya kita bilang itu jadi pencahayaan in-game itu dibuat senyata mungkin atau se-real life mungkin. Contohnya seperti lampu yang kena kaca mobil, ataupun lampu yang kena jalanan yang basah, ataupun mungkin beberapa neon light yang ada di game-game kalian. Nah, itu dibuat pencahayaannya seakan-akan seperti real life, jadi kelihatannya bener-bener lebih realistik dan lebih imersif aja pas kita main game ya. Jadi kalau misalnya kita nyalain si Ray Tracing ini, bener-bener jauh banget efeknya, bedanya kita udah lihat sendiri. Nah, jadi sekarang untuk si RX 6700 XT ini kita bakal coba mainkan beberapa game. Kita mau lihat performanya seperti apa, seperti ini nih boys, yuk kita lihat.
Nah boys, jadi tadi kita udah lihat performance-nya seperti itu, sudah bisa terbilang sangat memuaskan ya untuk sebuah mid-tier GPU yang ada jadi sekarang ini, di market sekarang ini. Nah ini si RX 6700 XT ini bisa menjadi sebuah opsi di mana kalau misalnya kalian pengen mempunyai sebuah GPU yang bisa harganya mungkin nggak terlalu mahal, cuman performanya udah bisa main berapa ataupun hampir melibas semua game AAA di resolusi yang pastinya 1080p udah bisa, sekarang dia 1440p ataupun sampai 4K juga udah bisa memainkan game-game tersebut. Nah, dimana di zaman sekarang ini stok GPU juga lagi dikit, harganya juga lagi tinggi pastinya karena stoknya dikit itu, si AMD Radeon RX 6700 XT ini bisa menjadi sebuah GPU solusi bagi kalian, bagi yang sedang mencari ataupun yang lagi nyari PC. Nah, harganya yang menarik adalah dia harganya di sekitar 14-15 jutaan. Dimana kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sebelah pasti jauh lebih affordable lah. Nah, dengan performa yang udah bisa main game AAA ini, menurut gua si AMD Radeon RX 6700 XT ini bisa menjadi sebuah GPU yang sangat dicari-cari orang dengan performanya yang ada di sekarang ini. Nah boys, untuk review kita seperti itu aja, cuman tunggu dulu, masih belum kelar karena sekarang kita mau ngadain giveaway. Dimana giveaway-nya ini cukup mudah sekali, hadiahnya nanti bagi kalian 20 orang pemenang yang beruntung itu bakal dapet tumbler AMD ataupun mousepad dari AMD. Nah caranya gampang banget, tinggal kalian follow aja IG kita @northboys.id, follow IG AMD di amd.indonesia dan komen di bawah apa produk AMD yang kalian paling favoritkan atau paling kalian sukai. Jangan lupa juga drop handle IG kalian di bawah biar kita bisa cari apakah kalian sudah memfollow IG kita dan juga IG amd.indonesia. Oke boys, kayak gini aja untuk short review kita soal si AMD Radeon RX 6700 XT, di mana nantinya juga bakal ada kita nge-review PC yang pakai GPU ini plus Ryzen 7 5800X. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe channel kita, dan follow IG kita @northboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si AMD Radeon RX 6700 XT ini. Harganya di sekitar 14-15 juta udah bisa main game AAA resolusi tinggi boys. Gue Bola, signing out.